Pria itu hendak mengendarai sepeda motornya saat pulang, ketika seorang pria berjas menaikinya tanpa menunggu pria itu bertanya apa yang sedang terjadi. Pria bersetelan jas itu mendesaknya untuk bergegas sambil berbicara di telepon. Pria itu, yang baru pertama kali mengunjungi kota itu, tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi dia terpaksa mengemudi di jalan dengan ekspresi bingung di wajahnya. Ketika mereka tiba di tempat tujuan, pria berjas itu bertanya berapa biayanya. Ternyata pria berjas itu mengira dia seorang tukang ojek. Pria itu belum pernah menjadi tukang ojek sebelumnya, jadi dia tidak punya pilihan selain menyuruhnya membayar berapapun yang diinginkannya. Tanpa diduga, uang yang diberikan pria berjas itu hampir sama dengan gajinya pada hari sebelumnya. Dia berpikir tampaknya uang ini datang begitu mudah. Kebetulan saja pria itu baru saja mendapat pekerjaan baru, jadi dia memutuskan untuk menjadi tukang ojek. Untuk menarik lebih banyak pelanggan, pria itu datang ke pintu masuk supermarket. Dia tidak menyangka bahwa begitu dia memarkir di sini, dia langsung diberi pelajaran oleh pengemudi lainnya. Mereka ingin membawa orang ke tempat lain. Ini wilayah kami. Karena mereka punya lebih banyak orang, pria yang baru tiba itu tidak berani mengatakan apapun dan harus berkendara ke tempat terpencil lainnya. Dia berpikir, tampaknya uang tidak mudah diperoleh. Tepat ketika pria itu mempertimbangkan apakah akan melanjutkan, pelanggan lain datang ke pintu. Setelah mengantarnya ke tujuannya, pria itu masih mengatakan hal yang sama. Terserah Anda untuk membayar. Di jalan utama bersiap untuk kembali. Pria itu cukup beruntung untuk bertemu tamu ketiga. Tidak seperti kedua tamu sebelumnya, tamu ini tidak membawa uang tunai. Setelah dia melaju ke lokasi konstruksi, pelanggan tersebut meminta pria itu menunggu di pinggir jalan, sementara dia mengambil uang sebelum membayar. Dia mengira pelanggan itu akan membayar tagihan, tetapi tanpa diduga, dia malah memberikan sejumlah besar uang kepada pria itu. Ketika dia merasa sudah memberi terlalu banyak dan ingin mengembalikannya, pihak lain sudah masuk ke dalam mobil dan pergi. Saat hendak pulang, pria itu melihat antena terbengkalai di lokasi konstruksi. Setelah mendapat persetujuan manajemen, ia membawa antena itu kembali ke rumah. Setelah memasangnya, TV itu tidak hanya memiliki banyak saluran, tetapi antenanya juga menjadi yang paling terang di desa. Namanya adalah Kalin, dia bekerja di sebuah peternakan burung unta. Suatu hari, seseorang memberitahu dia bahwa alat bantu dengar putri sulungnya telah jatuh ke dalam gudang air. Itu satu-satunya barang berharga di rumah itu. Kalin segera menaiki motornya dan bergegas pulang. Ketika dia tiba di pintu, dia melihat dari jauh bahwa gudang air itu dikelilingi oleh orang-orang. Ternyata anak-anak mengira ada ikan di dalam gudang air. Jadi putri tertua turun untuk membantu menangkap ikan. Tetapi alat bantu pendengarannya secara tidak sengaja jatuh ke dalam air. Kalin menghardik sambil berkata kalau ikan hanya bisa hidup di tempat yang bersih, bukan di kolam yang keruh seperti itu. Tempat seperti itu hanya akan ada lumpur dan bakteri, dan mungkin bahkan ular. Jadi bagaimana mungkin ada ikan? Anak-anak tersebut percaya bahwa jika mereka membersihkan tempat itu, mengganti airnya dengan air bersih, lalu melepaskan beberapa ekor ikan, mereka bisa menunggu ikan-ikan itu melahirkan anak ikan. Dan ketika mereka dewasa, mereka bisa menjualnya untuk mendapatkan uang, dan mereka akan menjadi jutawan. Kalin yakin bahwa gudang air itu beracun, lumpur akan memakan waktu bertahun-tahun untuk mengering, dan tidak ada cara untuk membersihkan airnya. Setelah beberapa saat mencari, semua orang untungnya menemukan alat bantu dengar. Kalin membersihkannya dengan hati-hati, meminta putri sulungnya untuk memakainya, dan bertanya padanya apakah dia bisa mendengarnya. Putri tertua menoleh pada putranya yang menatapnya dengan pandangan mengiyakan, dan putri tertua pun mengiyakan dengan yakin. Kalin merasa ada sesuatu yang salah. Dia meminta putri sulungnya untuk mundur beberapa langkah dan berbalik. Sekarang putri sulungnya tidak dapat mendengar apapun yang dikatakannya. Menyadari bahwa putranya lah yang sedang bermain trik, Kalin pun berdiri dan hendak melakukannya padanya. Untungnya, putranya berlari lebih cepat dan Kalin dihentikan tepat waktu oleh istrinya. Melihat putri sulungnya akan menjalani ujian dalam beberapa hari, Kalin membawa alat bantu pendengarannya untuk mencari dokter di kota. Setelah pemeriksaan, dokter menemukan bahwa giginya mungkin rusak dan menyarankan agar ia pergi ke dokter gigi untuk memeriksanya. Akan menghabiskan banyak uang untuk mendengar tanpa asuransi. Kalin menundukkan kepalanya tak berdaya. Agar putrinya dapat mengikuti ujian dengan lancar, Kalin menemui bosnya dan berharap mendapat kenaikan gaji. Sebelum bos menyetujuinya, pertanian menjadi sibuk. Kalin, sebagai manajer, bergegas untuk membantu. Akibat kelalaiannya, ia lupa menutup pintu dan seekor burung unta diam-diam menyelinap keluar. Burung unta yang lain pun bersorak kegirangan saat melihatnya, seakan-akan mereka tengah menyemangati burung unta yang lepas itu. Kalin melihatnya dan buru-buru memimpin orang untuk mengejarnya. Meskipun setiap orang memiliki dua kaki, burung unta memiliki dua kaki yang panjang. Kecepatan larinya yang luar biasa cepat, ditambah posisi berjalan dengan lidah segera meninggalkan semua orang di belakang. Burung unta itu telah melupakannya, jadi Kalin segera menaiki sepeda motornya dan mengambil peralatannya untuk mengejarnya. Setelah beberapa saat, burung unta itu menghilang. Akibatnya, ia berlari ke seluruh puncak gunung, tetapi tidak dapat menemukan burung unta itu. Nilai seekor burung unta melebihi gaji tahunannya. Jika dia tidak dapat menemukannya, dia tidak hanya akan kehilangan pekerjaannya, tetapi juga menghadapi denda besar. Agar dapat menemukan burung unta secepatnya, Kalin pulang untuk mengambil peralatan profesional. Dia mengendarai sepeda motornya dalam perjalanan jauh dan tidak hanya menemukan sehelai bulu burung unta, tetapi juga telur burung unta yang pecah. Tampaknya burung unta itu ada di dekat sini. Tidak lama kemudian, gunung itu muncul. Cara dia berjalan pun tidak begitu alami. Ternyata Kalin bersembunyi di bawahnya. Ia hanya berpura-pura menjadi burung
unta pemakan makanan dengan harapan dapat segera menarik perhatian burung unta kota. Tubuhnya ditutupi bulu burung unta yang tebal dan membungkuk 90 derajat, berjalan tanpa tujuan di puncak gunung di bawah terik matahari. Sekalipun ia berlari melewati semua bukit di dekatnya, burung unta yang hilang itu tetap tidak muncul. Ketika Kalin kembali ke pertanian dengan kecewa, semua barangnya dibuang oleh bosnya. Jelaslah bahwa dia dipecat. Untungnya, bosnya tidak meminta kompensasi dan memberinya telur burung unta sebelum pergi. Melihat burung unta yang telah dia dedikasikan sebagian besar hidupnya, sungguh tidak adil. Sekarang karena dia membutuhkan uang, dia tanpa sengaja mengambil lebih banyak pekerjaan. Meski tidak puas dengan pekerjaannya, Kalin tetap membawakan hadiah untuk anak-anak. Melihat Kalin membawa kembali semua peralatan kerja, istrinya bertanya dengan hati-hati apa yang terjadi. Kalin menjelaskan bahwa pekerjaan itu tidak cocok untuknya. Pertama, gajinya tidak tinggi. Kedua, tidak ada asuransi. Ketiga, dia tidak ingin menghabiskan seluruh hidupnya dengan burung unta. Setelah mendengar ini, istrinya tidak berkata apa-apa. Anak-anak sangat penasaran dengan telur burung unta. Kalin meminta mereka untuk berhati-hati. Ada keterampilan untuk membuka telur burung unta. Pertama, buatlah sebuah lingkaran di atasnya, lalu ketuk perlahan dengan ujung kuku. Lalu, mereka hanya perlu memukulnya dengan keras, dan telur itu tidak hanya pecah berkeping-keping, tetapi juga mengotori wajah ayah dan anak itu. Kalin hanya bisa menyalahkan kulit telur karena tidak terlalu bagus. Telur burung unta dibuat menjadi seporsi besar telur orak-arik tomat. Meski kehidupan keluarga itu tidak terlalu baik, mereka tetap membagi telur orak-arik itu ke dalam beberapa porsi agar sanak saudara dan tetangga dapat mencicipinya. Setelah menyekolahkan putrinya, Kalin datang ke kota dengan alat bantu pendengarannya. Setelah dokter memeriksanya, ia menemukan bahwa itu rusak total. Dia hanya bisa membeli yang baru. Dia bisa menunggu selama 3 atau 4 bulan di sini untuk membeli yang berharga murah atau pergi langsung ke pasar untuk membelinya saat harga tinggi. Kalin berjalan keluar dari rumah sakit tanpa daya dan kemudian adegan di awal terjadi. Seorang pria berjas mengira dia seorang pengemudi taksi sepeda motor. Melihat uang datang dengan mudah, Kalin mulai bekerja. Dia tidak hanya berhasil menjemput 2 orang lagi secara beruntung, tetapi dia juga berhasil menjemput antena yang tidak diinginkan orang lain. Kalin merasa hidupnya kembali penuh harapan karena dia akan menjadi tukang ojek. Seluruh keluarga membersihkan motornya bersama-sama. Mereka tidak hanya mengganti lampu belakang, tetapi juga kaca spionnya. Tetapi ketika dia benar-benar mulai bekerja, dia menemukan bahwa itu tidak semudah itu. Dia tidak hanya harus menjemput orang, tetapi kadang-kadang dia juga harus menjemput barang. Beberapa pelanggan penuh dengan omong kosong dan beberapa sulit diajak berurusan. Mereka bukan saja tidak membayarnya, tetapi mereka juga memintanya memberi kembalian. Kalau tidak, mereka akan memanggil polisi. Kalin begitu takut hingga dia hanya bisa melarikan diri. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang pendatang baru dari pedesaan. Setelah bekerja setiap hari, dia bisa mendapatkan beberapa barang yang tidak diinginkan dari kota. Ketika dia tiba di rumah hari itu, Kalin mendapati anak-anak sudah tidur lagi. Dia diam-diam maju untuk mengamati dan melihat anak-anak sedang menuangkan lumpur ke dalam. Kalin maju dan berteriak, dan anak-anak pun menjadi takut hingga lari. Kalin memperingatkan putranya bahwa dia akan memasaknya jika dia berani tidur lagi. Tetapi putranya bersikeras membeli ikan mas. Jika dia menginginkan uang, dia bisa pergi untuk mendapatkan izin kerjanya. Begitu dia selesai berbicara, baskom berisi air dituangkan ke kepalanya, seolah menyuruhnya untuk tenang. Malam harinya, Kalin memberikan seluruh penghasilannya kepada istrinya dan berkata bahwa jika ia terus bekerja seperti sekarang, ia dapat melunasi seluruh utangnya dalam waktu 3 bulan dan akan mudah untuk membeli alat bantu dengar bagi putrinya. Pada hari ini, ia mendatangkan pelanggan yang hendak pindahan, yang tidak hanya memintanya membantu memindahkan orang, tetapi juga meminta dia naik ke atas untuk membantu memindahkan barang. Kalin agak enggan pada awalnya dan secara tidak sengaja merobek pakaiannya. Untungnya, pelanggan itu baik hati dan tidak hanya memberinya 1 set pakaian baru, tetapi juga memberinya banyak gaji tambahan. Ketika ia pulang ke rumah hari itu, ia mendapati banyak anak-anak sedang mengacak-acak harta bendanya, yang semuanya adalah barang-barang yang dibeli gratis dari kota. Halaman sudah penuh dengan pakaian, dan ternyata anak-anak hanya ingin memasang pintu untuk gudang air. Kemudian dia menemukan bahwa pintu kayu biru yang diambilnya telah hilang. Ketika dia mengetahui istrinya telah memberikannya, Kalin dengan marah pergi mencarinya. Sesampainya di rumah sanak saudaranya, dengan nada kaku ia berkata bahwa ia sudah berjanji akan memberikan pintu kayu itu kepada orang lain. Lalu ia pun membawa serta pintu kayu itu dan pergi, sama sekali tidak menghiraukan tatapan yang sama dari sanak saudaranya. Matahari yang terik membakar bumi yang kering tanpa ampun, dan pintu kayu biru menekan tubuh Kalin, seolah-olah itu adalah beban yang berat. Cuaca panas yang meningkat membuat pandangannya kabur dan sesak napas. Pada kandang-kandang lapangan yang tersusun rapi, sentuhan warna biru itu begitu kecil, tiba-tiba, dan menawan. Ketika dia tiba di rumah, istrinya menangis pelan karena moral pintu kayu itu. Perilaku Kalin membuatnya merasa malu. Sejak suaminya mulai menghasilkan uang secara teratur, ia menjadi semakin penuh perhitungan. Kalin menjelaskan bahwa kita telah memberikan banyak pintu dan jendela kepada orang lain. Jika kita secara membabi buta menyetujui permintaan orang lain, kita akan menjadi tidak punya uang. Istrinya kembali ke kamar sambil menangis. Kalin bersenandung lagi dan berjalan menuju harta karun yang dipungutnya. Agar bisa menghasilkan uang lebih banyak, Kalin membuat sertifikat palsu dan bergabung dengan tim transportasi karena dia bisa menghasilkan lebih banyak uang dengan mengangkut lemari es. Setelah memuat barang, Kalin mengikuti tim besar itu ke jalan. Tadi
disangka, saat berbelok di sebuah perempatan, motornya mogok. Saat dia menyalakan kembali mobilnya, tim transportasi telah menghilang. Dia mencarinya di jalan untuk waktu yang lama tetapi tidak dapat menemukannya. Melihat hari sudah hampir gelap, Kalin terpaksa membawa pulang kulkasnya. Istrinya mengira dia telah membeli kulkas. Kalin menjelaskan bahwa dia hanya menyimpannya sementara dan akan mengembalikannya besok. Melihat kulkas mahal itu malam itu, haruskah dia menyimpannya untuk dirinya sendiri atau mengirimkannya kembali? Kalin tenggelam dalam pikirannya. Setelah semalam suntuk berjuang secara ideologis, ia membawa kulkas itu ke pasar barang bekas. Bosnya segera menawarkan harga yang bagus. Tepat saat bosnya menghitung uang, Kalin melaju pergi dengan sepeda motornya. Dia berharap dapat menjualnya dengan harga lebih tinggi. Saat ia terus mencari pembeli, ia melihat seekor burung unta di atas mobil tak jauh darinya. Mereka semua menatap Kalin, seolah menyuruhnya untuk tetap baik hati. Kalin menundukkan kepalanya karena malu dan akhirnya mengembalikan kulkas itu ke pabriknya. Atasannya merasa bahwa dia orang baik. Dia tidak hanya menyelesaikan ongkosnya, dia juga memberinya tip yang besar dan berharap dia bisa bekerja di pabrik. Dalam perjalanan pulang hari itu, Kalin mendapati sekelompok anak-anak tengah berjualan bunga di pinggir jalan raya. Setelah melihat lebih dekat, dia mendapati bahwa mereka adalah anak-anak dan teman-temannya. Kalin memarkir sepeda motornya di pinggir jalan dan menyeberangi jalan raya ke seberang jalan. Anak-anak itu begitu ketakutan hingga mereka lari. Kalin dengan marah menendang mereka dan membentak mereka atas apa yang ingin mereka lakukan. Sebelum dia bisa berbuat apa-apa, anak-anak itu begitu ketakutan hingga mereka lari. Sesampainya di rumah, Kalin tetap tidak mau menyerah. Ia mengambil ikat pinggang dan bersikeras memukuli putranya. Ternyata dalam konsep mereka, membiarkan istri dan anak-anaknya keluar mencari nafkah adalah suatu kehinaan bagi kaum lelaki. Sang istri melupakan anak-anaknya dan menjelaskan bahwa mereka hanya memperoleh uang untuk membeli ikan mas. Ketika Kalin mendengar bahwa itu adalah gudang air lagi, dia menjadi semakin marah. Dia mengeluarkan draft silang dan hendak menghancurkan gudang air. Sebelum ia mencapai gudang air, ia melihat sekelompok burung terbang keluar dari sana. Kolam lumpur yang semula kotor dan bau, kini menjadi jernih dan terang. Bahkan burung pipit membuat rumah mereka di dalam gudang air. Melihat penampilan lucu burung pipit kecil dan lumpur kering di luar, saya tidak tahu berapa banyak keringat yang telah dikeluarkan anak-anak untuk mengubah tempat air itu menjadi penampilannya saat ini. Kalin berpikir keras sejenak dan akhirnya tidak memecahkan gudang air. Pada hari ini, Kalin kembali memilah harta karun yang telah dipungutnya. Tiba-tiba terjadi keruntuhan di tempatnya berdiri dan Kalin langsung tertimpa reruntuhan. Anak-anak melihatnya dan bergegas maju untuk menyelamatkannya. Kalin tidak hanya patah satu kakinya, tetapi juga mengalami cedera serius di dahinya. Karena tidak dapat bekerja, ia hanya bisa berbaring di rumah untuk memulihkan diri. Istrinya menyumbangkan semua harta bendanya dan rumah itu menjadi hidup kembali untuk sementara waktu. Namun wajah Karlin penuh dengan ketidakberdayaan dan kesedihan. Putri tertua tersenyum dan mengoleskan obat untuk Kalin. Karlin berkata, "Jika keadaanku sudah membaik, aku akan membelikanmu alat bantu dengar yang baru." Namun putrinya menenangkannya dan berkata, "Tidak perlu. Saya sudah mengganti baterai alat bantu dengarnya dan sekarang sudah bisa digunakan." Karlin menghela napas lega. Namun ketika putrinya menoleh, Karlin memanggilnya beberapa kali dan mendapati putrinya masih tidak dapat mendengarnya. Dia mengerti bahwa putrinya memintanya untuk rileks. Melihat putri Guaiqiao yang bijaksana, Karlin tersedak sejenak dan matanya berkaca-kaca. Sejak Karlin terluka, kerabat dan tetangga datang membantu dengan antusias dan rumah menjadi lebih hidup dari sebelumnya. Melihat semua orang bekerja keras di halaman dan sesekali tertawa, Karlin merasakan perasaan yang tak terlukiskan di hatinya. Suatu hari, putri bungsunya sedang menggambar di tempat gipsnya digips, tetapi putranya tertidur lelah di sampingnya. Ketika Karlin memanggil putranya untuk bangun untuk makan malam, ia mendapati tangan kecilnya yang lembut sudah tertutup kapalan. Ternyata putranya telah bekerja diam-diam di luar untuk mendapatkan uang guna membeli ikan. Hari itu juga, sang anak menyerahkan uang hasil jerih payahnya kepada ibunya untuk disimpan. Ia juga mengatakan bahwa ia bisa bekerja lembur lain kali, sehingga ia bisa memperoleh sedikit lebih banyak uang setiap hari. Ibunya memintanya untuk menjaga kesehatannya, dan dia juga menjahit pakaian untuk orang lain guna menghemat uang untuk putranya. Dia menyaksikan semua ini tanpa mengatakan sepatah kata pun. Seluruh keluarga mendukung impian putranya, tetapi dialah yang menghancurkan impiannya. Ketika dia pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan lanjutan hari itu, putranya ingin membeli 2 kotak jus. Tetapi karena dia tidak punya cukup uang, dia harus membeli 1 kotak. Dia menyerahkan jus jeruk yang dibelinya kepada ayahnya. Ayahnya bertanya, mengapa dia tidak membeli 2 kotak? Putranya berkata, dia tidak menyukainya. Sang ayah hanya menyesap sedikit dan memberikannya kepada putranya. Lalu mereka meminumnya seteguk demi seteguk. Sekotak jus jeruk, hubungan ayah dan anak. Sepupunya mengendarai mobil pengantar bunga untuk menjemput dan mengantarkan mereka pulang. Temannya memberitahu putranya bahwa mereka telah membeli ikan mas, dan sekarang ikan itu berada di bawah bunga-bunga di dalam mobil. Para sahabat membayangkan masa depan. Kalau ikan melahirkan 500 ekor ikan kecil, jumlahnya pasti lebih dari 1000, dan mereka pun menjadi jutawan. Anak-anak bergoyang gembira mengikuti alunan musik. Ketika mereka hendak mengantarkan barang, mereka semua berlari sangat cepat. Tepat saat mereka sedang menurunkan barang, mereka tiba-tiba menemukan bahwa ember yang berisi ikan mas itu bocor. Untuk memeriksa ember sesegera
mungkin mereka mulai melemparkan bunga tepat di bawah mobil. Mereka mendengar sesuatu yang salah di belakang. Colin yang terluka tidak bisa keluar dari mobil untuk sementara waktu dan tidak tahu apa yang terjadi di belakangnya. Setelah anak-anak mengangkat ember itu, mereka pun bergegas bergotong royong membawanya ke tempat air di pinggir jalan, dengan harapan dapat segera mengisi ember itu dengan air. Kalau tidak, ikan mas yang ada di dalamnya akan mati. Tanpa diduga, mereka terjatuh di jalan tadi, dan semua ikan mas berserakan di tanah. Anak-anak semuanya tercengang ketika mereka melihat seekor ikan mas jatuh ke dalam air. Mereka menyadari bahwa mereka harus segera mengumpulkan ikan mas itu. Mereka mengambil ember itu dan menemukan bahwa ember itu telah pecah karena terjatuh tadi. Mata anak-anak itu tiba-tiba dipenuhi keputusasaan. Agar ikan mas itu tidak mati di jalan, mereka terpaksa mendorong ikan mas itu ke dalam air sambil berlinang air mata. Pada akhirnya, mereka hanya memasukkan yang sedikit lebih besar ke dalam kantong plastik. Dalam perjalanan pulang, Colin melihat mereka semua sedang tidak bersemangat. Ada juga seorang anak yang jarinya terluka. Colin merobek perban dan dengan hati-hati membalut anak itu. Demi memperbaiki suasana hati anak-anak, Colin tersenyum dan menyanyikan sebuah lagu, mengucapkan terima kasih, dan kami pun menangis mengenang masa-masa indah di masa lalu. Masa lalu bagaikan asap dan dunia bagaikan mimpi. Dengan nyanyiannya yang indah, anak-anak akhirnya tersenyum. Setelah tiba di rumah, anak-anak langsung tidur dan memasukkan ikan mas satu-satunya itu ke dalam air. Mungkin sebentar lagi ikan ini akan melahirkan 500 ekor ikan kecil. Bila jumlahnya lebih dari 1000, mereka akan kaya. Karim sedang beristirahat di kamar hari itu. Seekor burung pipit terbang entah dari mana. Burung pipit itu mengamuk di dalam ruangan, seolah-olah mencoba mencari jalan keluar. Lalu ia membuka pintu dan burung pipit itu terbang sambil mengepakkan sayapnya. Karim memperhatikan pemandangan itu sambil berpikir. Pada saat ini, manajer peternakan burung unta membawa kabar baik. Burung unta yang lari itu kembali dengan sendirinya pagi ini. Burung pipit terbang menjauh dan Karim harus sibuk lagi. Melihat sekawanan besar burung unta berlari ke arahnya, matanya dipenuhi rasa lega. Pada saat ini, burung unta di dalam hatinya sedang menari dan bulunya yang halus dan lembut menari dengan ringan. Ini adalah film drama dari Iran dengan judul The Song of Sparrows, yang disutradarai oleh Majid Majidi dan dibintangi oleh Muhammad Amir Naki, yang dirilis pada tahun 2008. Tentang Majid Majidi, orang-orang paling mengenalnya. Orang-orang kecil dalam film tersebut sangat mirip dengan orang-orang di sekitar kita. Mereka hidup dengan kuat dan bahagia, meskipun apa yang menanti mereka di masa depan tidak semuanya kebahagiaan. Meskipun demikian, mereka masih bisa percaya dengan percaya diri bahwa masa depan cerah.